Polisi mengungkap tak ada luka tusukan dari hasil otopsi terhadap 4 anak yang jadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung. Saat ini terduga pelaku masih belum bisa diperiksa karena kondisinya yang belum stabil pasca upaya bunuh diri. Kondisi mayat tersebut dalam kondisi yang sudah membusuk. Artinya diperkirakan kematiannya 3 sampai 5 hari sebelum kita datang ke TKP. Memberikan imbauan kepada masyarakat agar mari sama-sama kita lindungi anak-anak, kemudian lingkungan juga punya tanggung jawab moral tentunya. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah mengotopsi jenazah 4 anak yang tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasilnya, tidak ditemukan luka tusuk pada keempat jenazah. Tim masih melakukan serangkaian pemeriksaan forensik untuk memastikan luka lebam pada mulut dan hidung keempat anak. Apakah luka lebam itu terjadi saat keempatnya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Jadi tidak ada luka tusuk, jadi hanya didapatkan kecurigaan, kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Nah, kecurigaan, kenapa kecurigaan? Karena lebam ini bersama dengan proses pembusukan itu tidak begitu jelas. Makanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi atau PA, kemudian DNA dan toksikologi. Jadi untuk memperjelas itu. Jadi kalau dengan PA nanti apakah yang diduga lebam tersebut terjadi saat anak-anak ini masih hidup atau enggak. Tapi profilnya sama dari keempatnya. Polisi terus mendalami motif pembunuhan 4 anak di sebuah rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menjelaskan sebelum kejadian pada Sabtu 2 Desember lalu, ayah korban sempat akan diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kakak dari istri yang bersangkutan. Hari Sabtu, Polsek Jagakarsa menerima laporan kasus KDRT. Terlapornya saudara P, kemudian dilakukan visum. Saat akan dilakukan pemeriksaan, waktu itu saudara P berhalangan karena istrinya kan masuk rumah sakit, saudari D masuk rumah sakit sehingga tidak ada yang menjaga anak-anak. Itu dalam proses penyelidikan kasus KDRT yang di Polsek Jagakarsa, P belum dilakukan interogasi. Polisi kini telah menaikkan status tersangka terhadap ayah korban. Penyidik menduga ayah keempat korban yang merencanakan aksi bunuh diri massal hingga dugaan penganiayaan. Dalam penyidikan, polisi mendapati Panca, ayah korban, berniat melakukan aksi percobaan bunuh diri. Dugaan tindak pidana muncul setelah olah TKP dan pemeriksaan terhadap 5 saksi. Mereka merupakan keluarga ayah korban, keluarga ibu korban, dan tetangga sekitar. Kini, polisi menanti kondisi tersangka Panca membaik untuk diperiksa. Pria berusia 41 tahun itu ditemukan dalam kondisi lemah di rumah kontrakannya pasca upaya bunuh diri. Kita ketemukan di TKP dalam kondisi yang tidak sadar atau kondisi lemah, dan oleh penyidik sekalian dikirim ke kita untuk yang pertama adalah penyelamatan. Jadi mereka terdapat luka yang dicurigai sebagai luka percobaan bunuh diri. Ketua RT setempat menceritakan bagaimana keseharian perilaku keluarga Panca. Sehari-harinya, Panca diketahui mengurus 4 anaknya karena sudah tidak bekerja lagi. Sementara sang istri diketahui bekerja sebagai karyawan. Saat kejadian, tidak terdengar suara teriakan apapun dari rumah korban. Sehariannya orang pergi pagi, pulang sore, pergi pagi nggak pernah keluar. Ada kerjanya? Ada, kalau laki perempuan, laki nggak kerja. Yang kerja istrinya. Nah, kurang tahu udah kerjaan di kantor mana. Gitu. Berarti selama ini ketika istrinya kerja yang mengurus suaminya? Atau suaminya juga pernah ada kerja tuh gimana? Tadi awalnya sih ada kerjanya, dia punya pembantu segala tadinya. Awalnya begitu suaminya nganggur, baru nggak
nggak punya kerjaan. Kalau hubungan dengan tetangga sering sosialisasi atau gimana? Ya, kan tetangganya di sini nggak pernah gitu-gitu. Tetangga kan saya bilang pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang sore. Saat ini, polisi masih belum bisa meminta keterangan Panca dan istrinya. Tersangka Panca masih dirawat di RS Polri karena upaya bunuh diri yang dilakukannya. Sementara sang istri juga masih dirawat di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan KDRT. Tim Liputan, Kompas TV.